Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Olivia dengan NIM 191520 129 dari kelas Bimbingan Konseling Islam 5D. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal dari ulangan akhir semester MK Konseling Keluarga dengan dosen pengampu Dr. Andes Ibu Eni Nuraini MSI. Soal yang pertama, sebagai calon konselor pada bimbingan konseling Islam, langkah apa yang harus kamu lakukan terhadap klien? Izin menjawab, konselor merupakan seorang yang membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan masalah klien. Sebagai seorang konselor, dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada klien, terlebih masalah setiap klien berbeda. Maka dari itu, berbeda pula cara penanganannya. Konselor tidak hanya melihat masalah secara general, tetapi konselor diharapkan mampu membangun kepekaan terhadap klien. Sebagai contoh, ketika seorang klien bercerita mengenai masalahnya, maka konselor harus bisa menggali informasi yang lebih spesifik dengan cara memandang masalah klien dari sudut pandang yang berbeda. Konselor harus bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang netral agar di akhir konsultasi mendapatkan penyelesaian masalah yang paling solutif. Nah, cara yang dapat dilakukan oleh konselor adalah dengan menghargai klien saat berbicara, yang dapat dilakukan yang memberikan gerak tubuh seperti senyum, anggukan kepala, posisi tubuh konselor, diam, rasa empati saat mendengarkan curhatan hati klien, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh konselor pada klien, sehingga proses konseling bisa berjalan dengan lancar. Selain teknik-teknik tersebut, penciptaan tempat, suasana, dan sirkulasi udara yang nyaman dapat membantu lancarnya proses konseling. Jadi, sebuah proses konseling bisa dilakukan dimanapun yang dirasa dapat menunjang proses berjalannya konseling dengan lancar. Baiklah, pertanyaan kedua. Apa manfaat dari kegiatan webinar yang diselenggarakan di kelas saudara? Izin menjawab, manfaatnya itu mengikuti kegiatan webinar untuk menambah wawasan baru, diskusi langsung dengan ahlinya, hemat waktu dan biaya, mendapat sertifikat, dan memperluas jaringan. Soal nomor 3, bagaimana menurut analisa saudara dalam kegiatan webinar tersebut? Izin menjawab, menurut analisa saya, mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir itu sangat menyenangkan dan manfaat, dan tentunya menambah wawasan. Pembahasan temanya yang menarik tidak membuat saya boring karena para anggotanya selalu aktif untuk bertanya kepada ahlinya. Mungkin hanya itu jawaban ulangan akhir semester saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.